Pak Ustadz, ini sekarang nih tadi kan Pak Ustadz dalam ceramahnya bahwa peran media sosial itu sangat penting untuk kemaslahatan umat gitu ya. Itu tapi kadang-kadang kalau kita lihat ada hal yang terlupakan. Itu pertanggungjawabannya gimana tuh Pak Ustadz? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jadi mungkin yang selama ini kita kenal hanya sodakoh jariah. Ya. Jadi sistem LMM itu bukan hanya pada bidang perekonomian, Ya. tapi kaitannya dengan nilai kebaikan juga ada MLM-nya. Karena berdasarkan hadis Rasulullah SAW, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila biha min ba'dihi min ghairi ayanqusa min ujurihim say'un. Ya. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyatan fa 'alaiha wizruha wa wizru man 'amila biha ba'dahu min ghairi ayanqusa min auzarihim syai'un aw kama qala Rasulullah SAW. Ya. Siapa yang mulai sesuatu yang baik nih, lalu kemudian orang lain ngikutin, lalu dia akan mendapatkan pahala dari perbuatan baik itu dan pahala dari orang yang mengerjakan kebaikan tersebut setelah dia yang Masya ikuti. Allah. Ya, tanpa mengurangi pahala orang yang berbuat baik setelah dia itu. Nah kebalikannya, orang yang berbuat buruk dia akan mendapatkan dosanya, tambah lagi dosa orang-orang yang mengerjakan keburukan setelah dia yang meniru keburukannya Yang tanpa ditonton. tanpa mengurangi dosa orang tersebut. Masya Allah. Nah, jadi begini, kalau kebaikan kita sebar, contoh keilmuan. Nah, yang paling gampang sekarang itu ya, orang nge-share ilmu ceramah atau nge-share ilmu pengetahuan apa saja dah. Di Pokoknya medsos hal ya, yang Ustaz. kebaikan. Lalu di-share lagi ke orang lain, di-share lagi ke orang lain, di-share lagi ke orang lain. Dia akan dapatkan pahala dari kebaikan itu dan pahala dari orang yang men-share kebaikan-kebaikan tersebut. Hatta HP-nya udah rusak, hatta dia yang sudah wafat, selama postingan itu masih terus diberikan, dia akan dapatkan kebaikan dari hal yang baik tersebut. Nah, begitu pula kalau hal-hal yang buruk disebar atau sengaja dia buat lalu di-share. Kan sekarang banyak tuh media sosial ini Luar biasa. luar banyak, biasa. Ustaz. Makanya ini ya alat handphone ini benar smartphone. Ya. Ya. Ini yang canggih, yang pintar. Apa aja bisa ditemui. Apa aja bisa temui, apa saja bisa dibuat, apa saja bisa didapat. Ya. Pahala bisa dapat melalui ini. Tapi ingat, dosa juga bisa terus didapat gara-gara ini. Contoh ya, seorang wanita dia mengumbar auratnya, dia videokan lalu di-share. Ya. Nah, sama orang lain di-share lagi. Dibagikan lagi. Dia akan dapat dosa dari mengumbar auratnya dan dosa dari orang yang mengumbar lagi, dan dia akan dapat lagi dari orang wanita atau siapapun yang meniru gaya dia untuk membuka auratnya di share lagi, dia kebagian dosa. Makanya ada satu pendapat ulama, ini mohon maaf ya, anak Nabi Adam yang pertama kali membunuh, dia itu akan dapat dosa dari pembunuhan orang-orang setelahnya, karena dia yang pertama kali melakukan pembunuhan di muka bumi ini. Sampai segitunya, maka hati-hati. Nanti tanpa kita sadari, kita mudah-mudahan bagian dari mendapatkan pahala. Meskipun sekali kita berbuat kebaikan lalu orang lain mengikuti, di-share lagi. Kemudian hati-hatinya ini akan mendapatkan dosa. Dia tidak tahu dosa dari mana. Ya Allah, kau telah berbuat keburukan, lalu orang lain meniru, orang lain memposting sampai tak berhenti postingan tersebut, maka dosa-dosanya itu akan menumpuk tanpa dia ketahui. Mengalir terus dosa. Makanya ada dosa jariah, di samping juga ada sodakoh jariah. Mungkin ya. Jadi dosa besar juga itu ya Ustaz ya kalau hal ini. Jika hal-hal tersebut sebagian dari dosa besar, maka akan terhitung dia dapat dosa besar lagi. Makanya hati-hati. Ya, dalam bermedia sosial itu harus bijak. Ya, harus cerdas. Kalau dalam Islam bijaksananya di medsos itu apa Ustaz? Ya, bijaksana di medsos itu. Jadi ini kan bagian alat dakwah kalau kita paham. Ya. Jadi ketika kita memiliki alat ini, handphone yang hampir rata-rata semua orang sudah punya, ini bagian dari alat dakwah. Kita nggak perlu teriak-teriak, ayo berbuat baik, ayo ngaji, ayo sholat, nggak usah.
Ya, cukup kita niatkan ketika kita share, posting ke teman kita, waktunya sholat maghrib, ayo teman-teman ya. Waktunya sholat tahajud ya teman-teman. Ya. Adapun nanti orang-orang yang mengomentari dengan hal-hal yang baik atau hal negatif itu nggak perlu dipikirin. Selama itu hal yang baik, tidak melanggar syariat, lanjutkan. Iya, begitu. Jadi jangan dibuat justru hal kebalikannya. Berbuat buruk, divideokan, di-share lagi. Iya. Masya Allah. Ya seperti itu. Tanggung jawabannya nggak bisa di dunia aja Pak Ustaz. Bukan di dunia saja, di akhirat juga. Bisa jadi nanti anaknya bisa menanggung malu. Mungkin orang tuanya sudah meninggal, anaknya menanggung malu. Kenapa? Karena perbuatan orang tuanya. Meskipun orang tuanya sudah wafat, tapi ternyata video tersebut masih ada. Hal yang keburukan itu dia lakukan masih ada, masih diposting terus sama orang lain. Bukan hanya di akhirat dapat, di dunia pun dia sudah dapat. Merembet jadinya gitu Pak Ustaz. Iya. Begitu kira-kira ya. Baik Pak Ustaz, semoga barokah ya Pak Ustaz. Amin. Jadi perhatian juga bagi generasi muda kita gitu Pak Ustaz ya. Amin. Ya. Oke. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barokah ya Pak Ustaz ya. Amin. Assalamualaikum.